Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Sudah 2 hari gelaran Piala Dunia sejak tanggal 12 Juni hari Jumat kemarin dilangsungkan. Pembukaan ya diawali oleh pertandingan dari tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, dan sampai hari ketiga ini sudah 7 pertandingan digelar. Dan ketika saya rekaman ini sedang berlangsung pertandingan antara Australia menghadapi Turki ya. Dan tentu pastinya sebagai pecinta sepak bola kita akan terus menyaksikan bagaimana keberlangsungan Piala Dunia ini hingga bulan depan ya. Dan tentu pertandingan-pertandingan sudah dilangsungkan. Salah satunya di hari ini ada pertandingan seru di mana karyawan tetap ya negara yang selalu lolos ke Piala Dunia sejak Piala Dunia ini digelar pada tahun 1930, yaitu Brazil menghadapi tim kuda hitam ya, Maroko. Sebetulnya Maroko bukan tim kuda hitam lagi ya, melainkan mereka saat ini sudah mulai negara yang diperhitungkan di Piala Dunia kali ini, setelah di edisi sebelumnya mereka membuat kejutan gitu. Di grup C ini Brazil menghadapi Maroko dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan memang terlihat bahwa di pertandingan tadi pagi yang berlangsung sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, Brazil benar-benar kesulitan ya, walaupun ditangani sekali berpelatih yang jam terbangnya luar biasa, pelatih yang sukses di Eropa gitu, Carlo Ancelotti. Tetapi Carlo Ancelotti menangani tim sekelas Brazil saat ini dengan skuad yang ada saat ini tentu benar-benar kesulitan gitu. Bahkan mungkin sebagian dari kita kalau melihat skuad Brazil saat ini benar-benar sangat jauh sekali penurunannya ketika Brazil di era Piala Dunia 2002 beberapa tahun silam ya. Saat ini tentu skuad Brazil ada beberapa yang bermain di Eropa dan beberapa lagi bahkan kita tidak tahu ya pemain tersebut itu bermain di klub mana gitu. Contoh seperti bek kanan yang diturunkan di laga tadi itu Ibanez itu saya juga tidak tahu dia bermain di klub mana gitu ya. Ketika dulu bek kanan ini selalu diisi oleh nama-nama yang mentereng yang bermain di liga-liga top Eropa, seperti dulu ada Cafu, ada Maicon, Dani Alves gitu. Lalu kali ini benar-benar ya tidak tahu ini pemain bermain di klub mana gitu. Pun demikian juga di posisi-posisi lainnya gitu. Dan jelas di pertandingan tadi Brazil benar-benar sangat kesulitan menghadapi Maroko, bahkan secara penguasaan bola pun Brazil kalah ya dari Maroko. Bahkan di awal-awal Brazil sempat tertinggal lebih dulu oleh gol dari Ismail Saibari dan baru bisa menyamakannya 10 menit berselang melalui Vinicius Junior. Dan ya beberapa kali Brazil berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada menjadi gol. Dan kalau teman-teman nonton dari awal pertandingan ini secara full match, tentu kita akan menotis salah satu pemain Maroko berposisi sebagai gelandang yang bernama Ayoub Boadi ya. Ini bocah baru berusia 18 tahun tetapi dia sudah debut di event tertinggi sepak bola Piala Dunia gitu. Dan kalau teman-teman tahu si Ayoub Boadi ini adalah rekan satu tim dari pemain timnas Indonesia, yaitu Calvin Verdong ya, di klubnya Lille di Liga Prancis. Si Ayoub Boadi ini padahal sekitar bulan Maret lalu dia masih membela tim nasional muda Prancis ya, Prancis U21 di ajang kualifikasi Euro U21, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk membela timnas Maroko ya. Dia dipanggil oleh pelatih Maroko untuk berada di dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia kali ini. Dan
dia dipercaya tampil di debutnya menghadapi tim sekelas Brazil. Tentu itu tidak mudah, tetapi dia benar-benar sangat percaya diri sekali bagaimana dia di lini tengah. Benar-benar pemain ini sangat tenang. 9 kali dia berhasil memenangkan duel, lalu juga sekitar kurang lebih 90% berhasil melakukan umpan-umpan, dan dia juga berhasil melepaskan umpan-umpan di sepertiga akhir gitu. Dan tentu sekelas Boadi yang baru berusia 18 tahun di event Piala Dunia, jika dia konsisten di beberapa pertandingan ke depan, tentu klub-klub besar pasti ya akan meliriknya, bahkan akan merekrutnya. Bahkan saat ini juga tim scouting dari beberapa klub di dunia, ya khususnya Eropa, tentu mulai menyoroti dia nih, bagaimana dia di pertandingan menghadapi Brazil benar-benar merepotkan lini tengah Brazil. Bahkan Casemiro, lalu juga Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes dibuat kesulitan, ya dibuat linglung lah lini tengah Brazil oleh si bocah 18 tahun ini. Melihat permainan Brazil, tentu ya kita tahu bahwa Brazil itu adalah Jogo Bonito ya, tetapi kali ini di bawah asuhan Carlo Ancelotti yang notabene dia pelatih Italia, bener-bener ya nggak ada taktik gitu, bener-bener tanpa strategi apa yang dilakukan oleh Brazil di pertandingan tadi. Tentu ya kita tidak tahu juga mainnya seperti apa gitu, bener-bener kesulitan menghadapi tim sekelas Maroko, yang memang Maroko ini adalah ya saat ini menurut saya sih bener-bener diperhitungkan itu di Piala Dunia 2026 kali ini. Walaupun ada beberapa pemain yang sudah tidak menjadi bagian Maroko di Piala Dunia kali ini ketika di event sebelumnya. Tentu lini depan mereka lebih tajam di event sebelumnya menurut saya dibandingkan dengan di tahun ini gitu. Tetapi tentu saja tetap Maroko adalah Maroko yang menjadi tim kuat untuk bisa diperhitungkan, dan bahkan bisa saja Maroko keluar sebagai juara grup di grup ini, di grup C ini ya. Nanti akan menghadapi Haiti dan juga Skotlandia ya. Bagaimana si bocah 18 tahun ini nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, apakah dia akan kembali menjadi sorotan, dan tentu menarik nih di bursa transfer nanti, apakah dia akan menjadi minat-minat dari klub-klub besar yang saat ini tentu sedang memantau para pemain yang berlaga di Piala Dunia gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.